Ya. Salam semuanya. Halo. Ada sukacita? Haleluya. Haleluya ya. Jadi saudara-saudara yang kasih, sebelum kita membaca Alkitab kita, ya saya ingin kali ini untuk bersaksi, ya, di mana perjalanan, ya saudara-saudara yang kasih, ke Sumatera Selatan, tepatnya itu di Lahat. Jadi kita berangkat dengan pulang jalur yang berbeda, ya, jalur yang berbeda, saudara. Nah, saudara-saudara yang kasih, kesaksian yang pertama ketika kami berangkat, Tuhan ajar kepada kita sebuah kesabaran, ya, sebuah kesabaran, ya. Jadi waktu kami berangkat, kami lewat Padang Sidempuan, ya, lalu kemudian sampai ke Sumatera Barat, ya, dan kami harus mengantar Ibu Pendeta Luki Ulang, ya, di Pasaman Barat, ya, Pasaman Barat. Sementara jalur yang kami lewati itu Pasaman Timur, ya. Nah, itu yang membuat kami harus berubah arah, ya. Jadi tidak ke arah mana itu, ke arah Sumatera Selatan, ya, tapi kami ke arah aku belum tahu yang barat tadi apa? Pasaman Barat, ya. Jadi kupikir awalnya itu kan sekitar paling jauh 10 km gitu. Rupanya, ya, perjalanan setelah kami lewati sekitar 4 jam. Sekitar 4 jam, ya. Nah, kalau di Google Map, ya, itu jarak 1 jam. Itu biasanya itu 40 km. Ya, itu kalau di Google Map, ya, 40 km. Jadi kalau 4 jam berarti kalikan 40 kilo, berarti 160 kilo. Nah, lalu kemudian setelah kami antarkan, kami istirahat sebentar, makan malam atau makan pagi, ya? Pagi, ya, jam 2, ya, jam 2 pagi, ya. Jadi setelah itu kami berangkat sekitar jam 3 lah, ya, kami berangkat. Nah, lalu kemudian kami berangkat, kami tanya orang sana, enaknya lewat mana kami ini supaya dekat. Pak Pendeta, ada 4 jalan yang bisa dilalui, ya, 4 alternatif. Yang pertama adalah kembali jalan yang semula. Yang berapa jam tadi? 4 jam, 160 kilo. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, jalur sisi kanan danau. Yang ketiga, jalur sisi kiri danau. Tadi sisi kanan, sisi kiri. Lalu kemudian yang keempat, jalur barat. Jadi lewat Padang, lalu kemudian menyisir pantai sampai ke Bengkulu. Itu sangat jauh sekali, ya. Akhirnya kami pilih jalur sisi kanan pantai, danau. Berapa sih? 40 kilo. Jadi kalau 40 kilo itu hanya 1 jam. Ya. Nah, sementara kami di tengah jalan, ya setelah yang banyak. Sudah di mana yang dipakai kan? Ya, Siti ya. Jalannya belok-belok. Gak ada jalan yang panjangnya setengah kilometer lurus. Gak ada. Jadi itu lagi. Nah, lalu kemudian sudah punya kaset sampai kurang 5 kilo. Ya, kurang 5 kilo. 5 kilo itu kira-kira kalau dari sini kemana? Mungkin Tembung, ya. Ya, 5 kilo, ya. Sudah
kami mau naik, ada truk besar melintas di jalan. Ya, maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Betul penting kira-kira. Tinggal 5 kilo. Mau tidak mau harus balik. Ya, balik lagi 40 kilo. Karena nggak ada jalan lain. Ya, balik lagi kami ya. Jadi di situ kami diajarin untuk sabar. Ya, saya bukan masalah jauh, tapi biasanya saya itu kalau balik, rasanya tidak enak ya, balik ya. Makanya akhirnya Pak Heri bawa lagu, bawa lagu menikmati pemandangan di sini. Padahal pemandangannya apa? Oh, gelap. Balik kami balik, ketemu ke simpang yang kami masuk. Ya. Lalu kemudian mau masuk ke sisi kiri dari danau. Ini kan sisi kanan. Ya. Mau masuk lewat sisi kiri. Begitu masuk lewat sisi kiri, ya, jalan kan kecil. Kulihat itu apa? Yang menunjukkan bensin. Gitu kan? Yang menunjukkan bensin. Bensin tinggal sedikit. Gitu. Jalannya kayak gini. Waduh, padahal itu masih jauh sekitar 40-50 km. Nanti kalau habis di jalan ini, kita nggak tahu karena kita belum pernah lewat situ ya. Apakah di situ banyak rumah, banyak kampung-kampung atau hutan? Gitu. Cuma kalau habis bensin di tengah-tengah hutan. Akhirnya apa? Kami sudah masuk keluar lagi ke jalan besar itu. Yang ada di situ adalah apa namanya? Yang mini, Pertamina ya, Pertamina. Tutup sudah. Yang buka. Ya, akhirnya kami parkirkan dekat Pertamina, nunggu sampai pagi. Jam 7 ditunggu, belum buka. Jam 7 belum buka. Wah, ini gimana? Akhirnya aku ambil keputusan, ayo kita beredar-edar dulu. Ya, cari yang buka ya. Begitu sekitar 5 menit dari jalan, rupanya ada yang buka. Yang ini rupanya nggak buka, kami tungguin. Nah, terima kasih. Berangkatlah kami ya. Dari situ itu kesaksian pertama ya, sabaran. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi kalau aku kata itu terus saudara yang kasih. Saksian yang kedua saudara yang kasih, waktu kami pulang, kita sudah berkira-kira. Ya. Kenapa? Karena Tias, Dewi, termasuk aku, ya, itu kan belum pernah lewat Kelok 9. Ya, jadi itu pemandangan yang bagus karena kelokannya itu ya, jembatan Kelok 9. Ya. Maka kita bersepakat lewat Kelok 9. Nah, kita berencana, kita sudah program. Ya. Karena waktu kami berangkat, kami tidak pernah diselir mobil. Ya. Jadi kami terus menyelip mobil. Artinya kecepatan. Ya. Nah, saudara-saudara yang kasih, pagi kita perkirakan sampai ke Kelok 9. Pas di perbatasan Jambi, ya, Sumatera Selatan, Jambi. Bukan, Jambi, Sumatera Barat. Ya, perbatasan Jambi, Sumatera Barat. Namanya kecepatan tinggi, jalannya bagus, tapi mendadak ada lubang. Tidak terelakkan lagi, atap. Makanya langsung nggak bisa jalan kan? Ya, kenapa? Karena bannya pecah. Ya, lalu mikir. Memang nggak jauh dari situ ada bengkel, ada apa namanya, ada tambal ban. Setelah ganti ban yang depan,
Kami jalan sebentar aja, nggak bisa jalan karena yang belakang yang nggak kita ganti rupanya kempes, kemudian robek bagian pinggirnya masuk ke tambal bannya juga enggak. Bisa tambal ban enggak. Loh, jadi ini apa ini? Kan gitu kan? Ya. Yang bagian tambal ban sudah itu. Ini hanya untuk isi angin, untuk pertolongan saja. Ya. Jadi akhirnya saya bilang, ada alatnya enggak? Tambal ban itu ya, apa namanya? Yang itu besi. Ada alatnya enggak? Oh ada. Nah kalau ada alatnya, biarlah kami bayar seperti biasanya, biar kami yang nambah. Nah, dengan puji Tuhan dikasih itu, ya. Lalu kemudian kita tendel, sudah yang kasih, bisa yang belakang, yang depannya nggak bisa, seret, ya dimasukkan ke depan. Jadi sepanjang jalan dari perbatasan Jambi Sumatera Barat sampai ke Medan, kami tidak bawa ban serep. Karena yang terutama sudah pecah, dia nggak bisa ditambal, harus diganti baru. Coba bayangkan ya. Tapi puji Tuhan sudah kasih, nggak ada masalah. Yang kedua sudah yang kasih itu ketika kami dari Perawat ya, menuju ke Jalan Raya Kandis Pekanbaru, ya, Jalan Raya Kandis Pekanbaru. Saudara-saudara yang kasih itu jalan tidak terlalu lebar dan padat. Jadi waktu kami menyalip sekitar ada 5 atau 6 atau 7 truk, ya kan? Ya, truk, lalu kemudian tangki, sudah yang kasih ya, kami masuk. Karena kuliah kan, tapi begitu mendekati tikungan, ya, muncul di depan itu truk juga, itu berbaris truk itu muncul. Ya. Jadi ketika kami sudah ada kurang 2 truk yang harus kami lalui, muncul mobil besar di sana, sudah hanya ada satu pilihan bagi saya, ya, ku kencangkan itu gas, selamat. Ya. Tapi kalau ku kurangi, saya nggak ada. Ku gas sana ngebel sini ngebel, ada waktu pas, ya, lebih sedikit dari mobil, kesempatan belok, ya, langsung gitu. Saya nggak tahu kenapa bisa seperti itu, ya. Kalau bukan Tuhan yang atur selalu, itu pasti terjadi. Ya. Jadi si Heri pun sudah itu. Padahal dia sopir, padahal dia kalau nyopir nggak pernah pelan dia. Ya. Saya nyopir, ya, orang bilang aku cepat, dia lebih cepat. Jadi inilah karena pertolongan Tuhan. Jadi ada 3 kesaksian dia, Tuhan berkati, dan tentu itu juga hasil daripada doa jemaat sekalian mendoakan pelayanan kemarin, ya. Tuhan berkati dan saya mengucapkan terima kasih. Nah, saudara-saudara yang kasih, kita masuk dalam renungan firman Tuhan. Tidak akan panjang yang akan saya sampaikan, tapi perlu kita akan merenungkannya. Dalam Markus pada pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Markus pada pasal yang ke-2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Bagi berdiri, kita akan baca secara responsorial. Sekali lagi, Markus 2 ayat 13 sampai dengan 17. Responsoria ayat terakhir baru kita akan baca bersama-sama. Sesudah itu Yesus pergi
pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu orang dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Sama-sama. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amin. Ya. Saudara-saudara, ini adalah pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Ya. Dengan jelas Yesus katakan, aku datang bukan untuk orang benar, ya. Tapi aku datang untuk orang berdosa. Ya. Ini adalah sebuah kalimat yang menusuk, ya, kepada setiap orang yang dituju oleh Tuhan. Dan mereka ini yang dituju oleh Tuhan itu adalah orang-orang Farisi, ahli agama, pelayan Tuhan. Ya, maka itu saudara-saudara yang kasih, di dalam kita melayani Tuhan, Tuhan itu mau kita tidak boleh main-main. Ya, harus sungguh-sungguh melayani Tuhan, harus disertai dengan kerendahan hati, harus disertai dengan kerja keras. Ya, jadi banyak sebetulnya Allah tuntut kita. Ya. Hidup baik, hidup kudus, hidup benar, itu adalah keinginan semua orang. Tapi untuk melakukan hidup benar, melakukan hidup kudus, itu yang susah bagi orang yang tidak mau mendengar apa yang Tuhan mau. Nah, sebetulnya hidup benar itu tidak susah kalau kita mau dan mau mengeksekusikan apa yang menjadi kita mau. Contohnya, saudara-saudara yang kasih, lepas dari rokok itu sebetulnya mudah, gitu ya. Tapi orang susah untuk mau lepas. Kenapa? Karena dia tidak mau eksekusikan. Ada kesaksian orang-orang, aduh susah kali aku, ya. Padahal aku sudah pengen, saudara, keinginan itu tiada arti kalau tidak ada tindakan, ya. Berarti, ya udah, berarti tidak ada kata lain, ya. Aduh, sekali, lidahku dan lain sebagainya, ya. Nah, itulah sebabnya saudara-saudaraku yang kasih, di sini Tuhan katakan, coba perhatikan ayat yang ke-16, ya. Pada waktu itu ahli Taurat, ya, dari golongan Farisi, ini adalah orang-orang yang dalam kacamata agama Yahudi, ahli-ahli Taurat yang dari Farisi, ya, itu adalah orang-orang yang menempati tempat yang pejabat-pejabat tinggi di dalam agama pada waktu itu. Jadi kedudukannya terhormat, ya.
maka penghasilannya juga terhormat. Itu orang-orang Farisi. Berbicara tentang ngerti apa yang ada dalam Alkitab, jelas ngerti. Makanya disebut ahli Taurat. Taurat itu kitab suci, ahli kitab suci. Jadi segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab suci itu tahu betul dia, semuanya dia tahu. Ya. Nah, ketika memasuki perjanjian baru, Yesus datang ke dunia, Yesus berubah. Berubah apa? Pola pikir. Makanya Yesus mau kalau kita bertobat itu dari hati. Ya, kan? Kalau hati itu bertobat, lalu itu akan naik. Kita bisa mengactionkan. Kita bisa lakukan apa yang kita katakan bertobat itu. Nah, orang-orang Farisi kan tidak. Ada mas yang lain mengatakan begini, kalau kamu berdoa, jangan seperti orang Farisi. Kenapa? Karena dia kalau berdoa, dia cari tempat di perempatan-perempatan jalan. Supaya apa? Supaya banyak orang melihat. Lu berdoa kok perempatan jalan. Maka Yesus sadarkan kalau kita berdoa, kemana dia? Masuk ke artinya apa? Supaya tidak dilihat orang. Ya. Supaya kita bisa fokus jika kita berdoa ini. Jadi itu yang Tuhan mau. Nah, kalau Tuhan mengatakan, aku datang bukan untuk orang benar, ya kan? Bayangkan. Aku datang bukan untuk orang benar. Apalagi orang yang merasa benar. Bisa masuk gak? Nyantol gak ya? Yesus katakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Orang benar ya, itu bukan tujuan Yesus datang untuk dia. Apalagi orang yang merasa benar. Kalau orang benar itu pasti orang yang tidak salah. Tapi kalau orang yang merasa benar itu biasanya salah. Merasa benar. Pikirannya sendiri. Dipikir dia sudah rohani dan lain sebagainya. Nah, orang Farisi juga begitu. Makanya yang menyalibkan Yesus bukan orang Arab, bukan suku-suku bangsa lain, bukan. Tapi Israel sendiri, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi sudah punya kasih. Makanya Tuhan tegur, engkau yang berdoa, motivasi salah. Ya, aku datang bukan untuk. Engkau yang menganggap benar, engkau yang menganggap dewasa rohani, engkau yang menganggap hebat daripada yang lain. Kalau engkau tidak bertobat, aku datang bukan untuk, tapi aku datang untuk orang yang berdosa. Orang yang berdosa, orang yang menyadari sehebat apapun dia, itu ada kekilafan, ada kesalahan, maka diperlukan rendah hati. Saya tertarik di sini. Coba kita lihat dulu. Ayat 14. Kemudian ketika
ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Apa jumlah 12 murid Yesus? 12 murid Yesus apa? Matius, Markus, Lukas bukan ya. Matius, Markus bukan ya. Matius, Simon, ya. Andreas, Yakobus, Thomas, Yakobus dan Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. Ada di situ lain. Ini lain. Yesus sendiri yang manggil, ya kan? Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti. Ada nggak Lewi di situ? Ada. Siapakah murid Tuhan Yesus yang memungut cukai? Matius ya. Jadi Lewi itu nama lain daripada mati. Cuma di sini memang nggak disebutkan Matiusnya, tapi disebutkan Lewinya, ya, Lewinya ya. Jadi supaya kita nggak bingung kan gitu kan. Kalau di dalam Alkitab kita, coba judulnya ya. Judulnya apa di situ? Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Ya. Lalu kemudian coba di bawah mengikut Yesus itu ada tulisannya Matius berapa? 9. Ya. Coba kita buka dulu Matius 9 ayat yang ke-9. Supaya kita tahu siapakah sebenarnya yang disebut Lewi ya. Matius 9 ayat 9 ya. Judulnya di situ apa? Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Matius pemungut cukai mengikut Yesus ya. Nah kalau dibaca begini, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Ya. Jadi kalau cuma Tuhan, raya Tuhan ingin belajar khotbah, ya. Salah satu cara supaya kita bisa punya bahan ya seperti itu, ya. Kalau kita mendapatkan judul, di bawah judulnya, ya, itu membicarakan tentang perikop yang sama. Nah, lalu kemudian kalau kita pakai HP Android, ya, setiap ayat di akhir ayat itu ada tanda pagar, ya. Itu sinonim daripada ayat itu. Itu biasanya kalau kita di sekolah Alkitab, di STT itu diajari ya, bagaimana kita bisa menyiapkan khotbah. Nah, saudara-saudara yang kasih, saya ambil satu contoh saja. Orang yang menganggap dirinya benar, tidak seperti orang tadi itu. Yesus katanya anak Allah. Masa Yesus Mesias? Mesias itu kudus. Allah itu kudus. Maka yang kudus tidak boleh bersama-sama dengan yang kudus. Maka ketika Yesus makan bersama dengan pemungut cukai,
Ini orang Farisi marah besar. Masa orang kudus, masa dia Mesias? Harusnya kalau dia itu Mesias duduknya sama kami. Karena orang Farisi orang kudus, orang suci. Kenapa orang kudus, orang suci? Karena kita mengatakan keturunan Farisi itu adalah keturunan yang dipercayakan oleh Allah untuk melayani dia. Harusnya Yesus makan bersama-sama dengan kami. Ini sama orang-orang berdosa. Orang-orang berdosa. Sesuatu yang kasih. Sebenarnya itu sama saja dengan orang yang mengaku dirinya benar. Makanya Tuhan Yesus marah. Aku bukan datang untuk, tapi aku datang untuk orang-orang yang berdosa. Saudaraku, di dalam 2 Raja-Raja pada pasal yang kelima, kita semua mengenal seorang yang bernama Naaman. Ya. Panglima, orang yang gagah, yang kuat, tapi dia punya penyakit. Apa penyakitnya? Kusma. Ya. Jadi saudara-saudara yang kasih, dikatakan pada ayat yang ke-10, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ini sudah salah, ya. Merasa dirinya hebat. Padahal Elisa mengatakan, kalau kamu pengen tahir, mandi di sungai Yordan. Kalau engkau sudah mandi 7 kali di sungai Yordan, kamu pasti tahir. Elisa nggak ngomong sendiri, pembantunya yang disuruh ngomong. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Tuhan, kita harus rendah diri dengan ini contoh. Ya. Apa yang dikatakan oleh Naaman? Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kusta. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Tuhan, ya kan? Cara Tuhan ya terserah Tuhan. Kita nggak boleh ngatur. Naaman yang ngatur. Ya. Maunya dia sendiri datang. Siapa dia ini? Ini malah pembantunya lagi. Ya. Pembantunya masih muda lagi. Terus pembantunya yang ngomong sama aku. Ya. Orang bangsawan. Pak Jenderal mandi di sungai Yordan 7 kali semua. Gak ada kata-kata yang lain. Dan singkat, padat, jelas. Ya marah dia. Kusangka dia akan keluar untuk Elisa. Terus tumpangkan tangannya sama aku, atau di tempat aku sakit, ya, tumpangkan atau digoreng apa? Gerak-gerakan gini, ya. Ini udah pusat ya. Maka dia bilang apa? Sungai-sungai di tempatku lebih baik. Bukankah Abana dan Parpa? Parpa itu binatang ya? Parpa itu. Jadi bukankah Abana dan Par ya, sungai-sungai Damaskus lebih baik? Kan mending aku lagi mandi di sana. Nah,
Sungai Yordan. Terus aku yang kasih, tapi itulah firman Tuhan. Sekalipun dia sempat tinggi hati, tidak mau merendahkan hati, dengan gusar dia pulang. Tapi bawahnya dia mengatakan begini, Tuhan, ya, kalau toh nabi itu berkata yang susah, Tuhan pasti lakukan. Ini nabi itu berkata yang mudah. Ya, bagaimana tak mudah? Hanya mati. Itu kan mudah saudara. Tapi orang yang tinggi hati sulit untuk melakukannya. Ya. Tapi hati daripada Naaman diubahkan oleh Tuhan. Ya. Lalu kemudian dia mengikuti, lalu manggil. Ayat yang ke-14 dikatakan begini. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Ya. Itu cara kita ingin mendapatkan jawaban